Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, sobat warung santri dimanapun sobat berada, apa kabarnya? Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan dalam segala aktivitasnya, selalu dimudahkan dalam mencari rezeki, dan semoga sobat semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sobat warung santri di seluruh penjuru Nusantara, di video kali ini kita akan mereaksi kembali atau menayangkan ulang kembali sebuah video penuturan daripada Gus Najih ya, atau Ki Haji Muhammad Najih Maimun. Beliau menjelaskan tentang bagaimana beliau menuturkan bahwasanya kita umat Islam itu harus mendukung pasangan calon nomor urut 1 ya, atau Mas Anies dan juga Pak Muhaimin atau Amin. Di sini beliau menjelaskan apa-apa saja alasannya, nanti kita bisa disimak di videonya bareng-bareng. Kemudian beliau juga menjelaskan kesesatan daripada beliau Saiful Karim dan juga kesesatan daripada Buya Sakur. Oke, sobat warung santri semuanya, sebelum kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari beliau Gus Najih, alangkah lebih baiknya bagi sobat semuanya yang baru hadir, yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga yang paling penting adalah subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasinya biar ketika saya upload video-video pengajian baru, teman-teman semuanya bisa langsung mendapatkan notifikasi. Dan saya ucapkan terima kasih sekali bagi sobat semuanya yang sudah setia di channel ini, yang sudah mendukung. Saya doakan semoga sobat semuanya diberi balasan yang setimpal, diberi rezeki yang berlimpah, diberi rezeki yang barokah, dimudahkan dalam mencari rezeki, dan semoga apa yang sobat cita-citakan dapat terlaksana. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sobat warung santri semuanya, mari kita sama-sama menyimak, sama-sama mendengarkan penjelasan dari beliau Gus Najih. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad. Saya punya tulisan yang sudah ada yang saya baca kemarin, dia tambahan lagi. Mengapa umat Islam harus memilih pasangan Anies Muhaimin? Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Amma ba'd. Muqaddimah, beberapa waktu lagi umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya akan mengikuti perhelatan pemilihan umum, utamanya pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia. Pemilu adalah momentum yang menentukan siapa sosok yang akan dipilih untuk memimpin bangsa ini dan menentukan kemana arah bangsa dan negara ini berjalan. Oleh karena itu, sudah seharusnya umat Islam memilih pasangan capres, cawapres, serta calon legislatif yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang terpercaya, serta memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap kemaslahatan umat Islam
khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, supaya kehidupan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud. Dari beberapa pasangan capres dan cawapres yang ada sekarang, pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan pasangan yang memiliki rekam jejak yang paling baik dan paling dekat dengan kemaslahatan umat dan bangsa pada pemilu sekarang. Begitu banyak tokoh kiai dan ulama pesantren serta cendekiawan dan dari berbagai latar belakang deklarasikan dan menitipkan dukungannya kepada pasangan Anies Muhaimin yang dilandasi oleh dalil-dalil syar'i serta argumentasi ilmiah dan politis. Mereka memprediksi pasangan Anies Muhaimin dapat membawa perubahan pada kehidupan bangsa dan negara yang dinilai telah jauh melenceng dan dari realnya karena beberapa penyimpangan terjadi pada masa pemerintahan sekarang, pemerintahan kini ya, seperti sikap diam dan cenderung permisif atas penistaan agama, kesesatannya Buya Syakur ya, Saiful Karim dan lain-lainnya, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan keluarga atau dinasti, harga barang-barang yang semakin mahal akan menambah mahalnya pajak, ketimpangan sosial, hutang yang mencapai 8.000 triliun dan tertinggi dalam sejarah Indonesia, kriminalisasi ulama dan tokoh kritis dengan UU IT dan lain sebagainya. Di antara penyelewengan yang harus dibiarkan, yang terus dibiarkan pada pemerintahan sekarang, pemerintahan kini, adalah munculnya tokoh-tokoh agama yang mengeluarkan statement yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ahli sunnah jamaah yang sedang naik daun di media adalah Saiful Karim yang memberikan kajian spiritual dan tasawuf, namun banyak pernyataan yang justru merusak ajaran Islam ada. Begitu juga Buya Syakur Yasin yang sudah begitu lama melakukan penyelewengan ajaran Islam hingga sekarang, dan sudah lama pula diperingatkan ulama dan kiai, namun tidak bertaubat dari perilakunya tersebut dan condong kepada Kristen ya, dan condong kepada agama Kristen, dan netizennya kebanyakan orang Kristen ya, naudzubillah, dan matinya pakai peti ya ala Kristen. Dan tulisan singkatnya akan kami paparkan dalil-dalil syar'i dan ilmiah politis atas dukungan kepada pasangan Anies Muhaimin, serta mengungkap beberapa kesesatan Saiful Karim dan Buya Syakur Yasin. Ada keputusan Istimewa Ulama Fatwa se-Indonesia tanggal 26 Januari 2009 ditetapkan di Padang Panjang. Berikut isi fatwa. 1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. 2. Memilih pemimpin atau nasbul imam dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. 3. Imamah atau imarah adalah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. 4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, sidik, amanat, tabligh, dan mempunyai kemampuan atau fatonah
dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram. 6. Calon pemimpin harus sehat jasmani, rohani, dan mental. 7. Harus dekat dengan ulama. Ini tambahan dari Kiai Marzuki Mustamar ya. Ini tambahan kok Marzuki Mustamar kan. 7 ini dari Kiai Marzuki Mustamar sampai 12. Harus dekat dengan ulama, bahkan ketika hendak berjuang harus tetap sowan dahulu pada para ulama, sebab sekalipun pemimpinnya awam, akan tapi jika dekat dengan ulama maka hal itu lebih baik daripada pemimpin pintar khutbah akan tapi memusuhi ulama. Ini dari Kiai Marzuki Mustamar hafizahullah ta'ala. 8. Harus nasionalis untuk menjaga keutuhan negara, bahkan agar nasionalisme tidak dilakukan, kalau bisa harus benar-benar warga Indonesia. Sedangkan Pak Anies ini telah mengusir reklamasi buatan orang-orang Cina ya, dan tempat-tempat maksiat buatan orang Cina ya. Berarti dia nasionalis tinggi, dan dia adalah cucu daripada pahlawan ya nasional Baswedan, itu pahlawan nasional yang tinggi itu oleh apa kebangsaannya, Abdurrahman Baswedan. 9. Memiliki kapasitas dan pengalaman nasional, SDM-nya sangat mumpuni sehingga mampu mengelola negara dengan baik. Ini sudah dibuktikan oleh Pak Anies mengelola DKI dengan sangat-sangat baik, diberi penghargaan dunia ya, dan masyarakat kecil merasakannya. Dicintai oleh rakyat, umat, dan para ulama, dia juga mencintai mereka. Alhamdulillah ini juga Pak Anies dicintai. Palah Pak Muhaiminnya katut ya. Asalnya Muhaimin gak begitu dicintai ya sama masyarakat. Sekarang karena Pak Anies malah Muhaiminnya ngelak katut, keramat gandur ya. 11. Berwibawa dan disegani oleh siapapun, tidak punya cacat moral dan diperhitungkan oleh negara asing. 12. Mengutamakan keuntungan bangsa nasional, mengalahkan kepentingan sendiri. Ini sudah jelas Pak Anies ini. Bangsa nasional, bangsa Indonesia beruntung dengan adanya Pak Anies ya sekali. Bahkan yang keberatan adalah orang-orang oligarki ya, yang memusuhi Pak Anies adalah oligarki. Ini banyak daftar prestasi Haji Anies Rashid Baswedan. Dapat penghargaan dari Kemenak usai hibah 400 miliar uang untuk guru agama. Kementerian Agama memberikan penghargaan kepada kepala daerah dan tasyakuran hari amal ke-74 Kemenak. Diberikan kepada Pemprov atau pemerintahan kota yang menghibahkan aset kepada Kemenak dalam bidang agama. Salah satunya mendapat penghargaan dari Kemenak Fakhrul Razi, bukan Kemenak yang sekarang ya, yang condong ke Kristen itu. Fakhrul Razi walaupun bukan keturunan ulama tapi keislamannya sangat kuat ya. Salah satu yang dapat penghargaan dari Kemenak
Fakhrul Razi adalah Gubernur DKI Jakarta Anies. Anies disebut menghibahkan uang untuk Kemenak. Kita apresiasi kepada beliau tentang apa yang dibuat. Pertama, Bapak Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan, beliau menghibahkan 400 miliar uang untuk kesejahteraan guru di Jakarta. Guru agama ya, kata Fakhrul Razi di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat, 16 Januari 2020. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga amalnya Pak Anies dilanjutkan terus sampai jadi presiden. 2 periode semoga ya. Amin ya Allah. Bihaqqi Rajab. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allah barik lana fi Rajab. Allah barik lana wa li Anies Baswedan fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa huwa ra'isun lil bilad fi biladina. Asyra sinin ya rabbal alamin. 2. Gubernur DKI Jakarta Anies memberikan hibah kepada setiap guru agama dan madrasah di DKI sebesar 1 juta per bulan. Hibah terus diberikan kepada melalui Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. 3. Penutupan tempat maksiat Pemprov DKI Jakarta di bawah kewenangan Gubernur Anies Baswedan telah mencabut izin sejumlah tempat hiburan malam dan usaha pariwisata lainnya di ibu kota. Tempat-tempat usaha itu ditutup karena melanggar peraturan Gubernur nomor 18 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata yang ditertibkan Anies pada Maret 2018. Di antara tempat yang ditutup adalah diskotik MG, Alexis Sensei, karaoke, diskotik eksotik, Gria Pijat 02, Gives ya, dan NYK 6, diskotik Old City 7, diskotik Monggo Mas 8, diskotik Golden Crown 9, pub Black Owl gitu. 4. Dibukanya Monas untuk kegiatan keagamaan. Masya Allah, luar biasa. Mencabut izin menghentikan proyek reklamasi. Ini proyeknya orang Cina, oligarki ya, besar-besaran, mau datangkan orang Cina besar-besaran untuk dimasukkan pemilihan tetap untuk pemilihan umum. Na'udzubillah min dzalik. Dan karya-karya serta prestasi lainnya waktu menjabat atau memimpin DKI Jakarta, mulai dari pembangunan sumur resapan, Stadion Jakarta International Stadium JIS ya, penyelenggaraan Formula E, hingga kebijakan terkait pembebasan pajak bumi dan bangunan. Masya Allah, luar biasa manfaatnya. Kita rugi sekali, khianat sekali orang yang tidak memilih Anies ya. Khianat kepada negara, kepada bangsa, kepada agama. Beberapa waktu lalu saat Bapak Anies berkunjung ke pesantren Sarang, kami berkesempatan menyampaikan beberapa pesan penting terkait eksistensi pondok pesantren salaf dan lulusannya. Berikut poin-poinnya. 1. Santri yang sudah menyelesaikan diskusi ilmiah atau musyawarah dalam materi kitab Fathul Qorib dan sudah menghafal Nazm Amriti diharapkan berhak menjadi mutin. Ya, tentu hafal juz amma ya, dan tahlil tentu. Hafal juz amma tambahi dan tahlil, memimpin tahlil. Berhak menjadi mutin, pengajar resmi di lembaga pendidikan tingkat MI, MTS, SD, SMP, SMA, dan mengajar di musola-musola atau masjid-masjid kecil ya. 2. Santri yang walaupun bayarannya enggak sebesar, yang penting bisa ngajar ya, atau guru honorer namanya ya.
Saya tidak memaksakan untuk menjadi PNS, tapi yang penting bisa ngajar di tempat-tempat tersebut. 2. Santri yang menyelesaikan diskusi ilmiah musyawarah dengan materi kitab Fathul Mu'in dan hafal Nazm Alfiyah diharapkan berhak menjadi kepala KUA atau naib dan pengajar resmi tingkat MA Madrasah Diniyah Ulia dan mengajar di masjid-masjid kecil, masjid-masjid kecamatan itu ya, atau kota-kota kecil. 3. Santri yang menyelesaikan diskusi ilmiah musyawarah dengan materi kitab Fathul Wahab atau Mahali kan Suraghibin syarah Mahali ya, syarahnya Minhajut Thalibin, dan pernah mengaji Syudzur Dzahab, apalagi Mughni Labib, saya harapkan kepada Bapak Anies dan Bapak Muhaimin Iskandar, kalau jadi presiden ini diharapkan untuk menjadi qadhi hakim di pengadilan agama, pengajar resmi di Ma'had Ali, dosen di perguruan-perguruan tinggi, mengajar di masjid-masjid perkotaan ya, masjid-masjid besar. Saiful Karim adalah YouTuber nyeleneh yang kontroversial. Beberapa kontennya dipenuhi dengan sajian tafsir Quran dan pemahaman keliru, bahkan menyesatkan. Fenomena ini sangat membahayakan akidah umat Islam, terlebih masyarakat Muslim Indonesia yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Berikut ini data kesesatannya. 1. Dia seolah menyebut Rasulullah tidak pakai otak. Ketika bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. 2. Menerjemahkan Al-Quran sesuai pemahamannya sendiri. 3. Menyalahkan Al-Quran. Menyembelih hewan tidak perlu baca basmalah. Ini menyalahi madzhab arba'ah ya. Ini adalah mengajarkan ajaran non-Islam dibawa ke Islam. Pemurtatan lah istilahnya, menghalalkan mengkonsumsi darah gitu ya. Ini sama dengan MTA ya. Na'udzubillah. MTA itu berbahaya juga itu. Tapi nggak pernah disentuh karena mereka kaya dan hubungannya baik dengan pemerintah ya, MTA itu. Mengaku bisa mengetahui 95% kapan orang akan meninggal. Setan ini. 7. Surga dan neraka cuma nakut-nakutin, seolah-olah tidak ada. Wah, ini kafir ini. 8. Nabi Muhammad SAW baru diperintahkan salat ketika Isra Mi'raj. Wah, ini bahaya. Sudah diperintahkan sholat cuman 2 kali, subuh dan asar ya, sebelum Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj baru ditambah zuhur, maghrib, isya. Tadi malam saya sudah menerangkan. 9. Mengaku pernah ketemu Allah di dunia. Nah, dia wahdatul wujud mungkin ini ya, aliran kebatinan mungkin. 10. Menyampaikan pemikirannya dengan tendensi mimpi-mimpi dan mengikuti pemikiran kejawen Jawa lah. Kejawen ini kebatinan termasuk. Kesesatan Buya Syakur. 1. Mengatakan bahwa Abu Kabsyah agamanya Nasrani, salah seorang dari mbah-mbahnya Rasulullah, entah dari nasab atau dari rodok. Abu Kabsyah menyebut istri Nabi Maria Qibtiyah agamanya Nasrani, padahal yang benar dia masuk Islam ketika dibawa ke Rasulullah SAW, diislamkan oleh
yang membawa dia dari Habasyah ke Madinah ya, menyebut istri Nabi Siti Sofia dan Siti Juwairiyah dikatakan Yahudi. Kalau Sofia Yahudiyah memang benar, tapi masuk Islam. Kalau Siti Juwairiyah bukan Yahudi, anaknya seorang suku seorang kepala kabilah ya, asalnya menyembah berhala, cuma masuk Islam. 2, jangan takut jadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Orang tidak takut murtad itu berarti ya murtad ya. Apalagi bilang jangan takut murtad, itu dia murtad sendiri. Karena murtad itu adalah riddah afhasyu anwa'il kufri ya. Sama dengan jangan takut jadi Kristen, jangan takut jadi penyembah berhala, kafir kan? Wong kufur kok nggak takut? Nggak takut dengan kufur berarti nggak takut sama neraka, berarti mengingkari neraka ya. Kalau ada orang murtad kok dibunuh, maka kita bilang kepada orang yang mau masuk Islam, nggak usah masuk Islam. Nanti kalau kamu keluar dari Islam malah kamu dibunuh. Ini berarti pembelaannya yang luar biasa kepada non-Islam. Dia melawan Islam itu sendiri, melawan ulama ya, melawan hukum bahwasanya murtad itu adalah kekufuran. Na'udzubillah min. Dia kafir berarti murtad ya. Sama dengan dulu bapak pluralisme ya, mengatakan murtad itu hak asasi manusia, membela itu sama dengan ini. Memang Buya Syakur mengatakan itu sama dengan bapak pluralisme. 3, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar. Ini hampir sama dengan Profesor Dr. Quraish Shihab ya. Tidak merasa masuk surga ya. 4, mengatakan bahwa kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid itu mempersatukan bangsa menjadi tunduk kepada Muhammad. Berarti Kanjeng Nabi memaksa berarti ya bangsa Arab untuk masuk Islam dengan perangnya itu, seolah-olah dia menuduh begitu. 5, mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah jadi kunci masuk surga itu tidak masuk akal. Berarti orang tidak mengucapkan la ilaha illallah bisa masuk surga. Berarti orang Kristen masuk surga, begitu. Na'udzubillah. 6, mengatakan bahwa Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna. Ini jelas mengingkari firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Fikih peradaban para ulama modern adalah interaksi komunitas manusia dengan lingkungan yang meliputinya. Lalu ada istilah fikih peradaban, namun demikian itu tidak terlepas dari pokok ajaran kitab yang dipelajari di pondok pesantren, Kutubut Turath Al-Mu'tabarah, yang ditulis oleh para ulama di zaman keemasan Islam. Negara barat dan negara di luar Islam dulu dikendalikan kekhalifahan Islam. Banyak sekali kitab-kitab pesantren yang telah kita pelajari, bahkan dihatamkan berkali-kali, namun wujud nyatanya tidak pernah kita jumpai. Mengapa?
bisa demikian ya? Karena zaman sudah berubah. Asalnya dulu umat Islam sebagai pengontrol dunia, sekarang kembali umat Islam justru diatur, didikte oleh dunia barat ya, dan timur non muslim. Para ulama mengkonversi situasi dunia yang dihadapi umat Islam sekarang ini dengan konversi ya, dan analogi yang sesuai dengan situasi yang dihadapi umat Islam pada zaman Rasulullah. Lalu mereka membuat kesimpulan 4 fase yang dilewati umat Islam. Poinnya adalah kami tidak setuju dengan NU yang menginginkan, yang membuat keputusan bahwasanya di Banjar ya, di Banjar Purwakarta ya, zaman Said Akil dan sampai sekarang tidak dirubah, yaitu tidak mau menyebut mereka kafir ya, mereka non muslim yang warga negara ya, status sebagai warga negara. Nah, ini tetap kita mengatakan yang tidak muslim adalah kafir. Dan menurut kita mereka, karena ini tidak ada yang imam di negara kita, nggak ada imam yang memakai hukum Islam, maka mereka tidak kita katakan zimmi, tapi kafir yang dilindungi oleh negara demokrasi ya, tapi tidak menjadi zimmi dilindungi oleh pemerintahan Islam, karena sudah tidak ada pemerintahan Islam ya. Nah, kita walaupun tidak punya negara Islam, tapi kita bisa membela orang-orang Islam atau pemimpin-pemimpin muslim ya, calon pemimpin muslim kita dukung agar negara ini dipegang oleh umat Islam. Ini kewajiban bersama, walaupun kita tidak atau belum bisa membuat negara kita negara Islam, karena memang situasi dan keadaan sekarang belum bisa ya dalam kancah dunia, karena negara kita, semua negara ini dikuasai oleh PBB ya. Kalau ada yang bikin negara Islam seperti di Aljazair, di mana Mesir ya, Aljazair, atau di mana langsung dihancurkan oleh Amerika ya, itu di mana-mana begitu. Entah kalau Bapak Anies Baswedan bisa bisa tahu tentang undang-undang di PBB, membuat hukum-hukum Islam, tapi tetap bukan membuat hukum-hukum Islam di Indonesia ini berjalan semampunya ya, sebisanya, undang-undang perda syariat dulu dan atau apalah bisa dikembalikan lagi dan tidak menyalahi undang-undang PBB. Insya Allah ya, kita sangat bahagia sekali. Wa yauma idzi yafrahul mu'minu binasrillah yansuru man yasha. Tadi masalah fase-fase ini panjang, nggak enak kalau saya sebutkan, cuman ini ada kalimat. Dulu Nahdlatul Ulama era Said Akil pernah mengusulkan agar non-muslim tersebut yang ada di Indonesia disebut sebagai warga negara muwatin. Namun kami tentang karena ada penghilangan kata kafir yang merupakan agenda terselubung dari Islam liberal ya, atau Islam liberal ya, untuk penghapusan hukum-hukum Islam seperti kebolehan memilih non-muslim sebagai pemimpin, menghapus kewajiban jihad,
yang merupakan berkah bagi negara kita bisa merdeka ya, dan bisa menghilangkan PKI ya, dan konsep Darul Islam, Darul Harbi dan sebagainya. Inilah yang kami tentang selama itu. Ada satu hadis yang dalil yang kuat dari Mustadrak ala Sahihan lil Hakim. Qala al-Hakim akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Musa al-Adil qala haddatsana Muhammad bin Ayyub qala anba'a Yazid bin Abdul Aziz at-Tayalisi qala haddatsana Khalid bin Abdullah al-Wasiti an Husain bin Qais ar-Rahami an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istamala rajulan wa min isabatin wa fitilkal isabati man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana al-mu'minin. Siapa mengangkat pemimpin seorang satu lelaki dari kelompok komunitas, padahal dalam komunitas itu ada yang lebih diridhoi, disenangi oleh Allah daripada rajul yang diangkat itu, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulnya dan berkhianat kepada mukminin. Sedangkan paslon 3 ini yang paling dekat dengan Allah adalah paslon nomor 1 ya. Kalau memilih 2-3 adalah berkhianat. Ini nas hadis akhrajal Hakim fil Mustadrak, sahahahu Hakim. Andaikan ada yang bilang ini hadis dhaif, maka tetapi maknanya sangat benar, sangat makul ya. Tidak bertentangan dengan syariat, justru menjunjung syariat, justru sangat cocok dengan syariat isinya hadis ini ya, walaupun ada yang mendhaifkan. Maksudnya ada di kitab Mustadrak ala Sahihan juz 16 halaman 345. Bahasa Indonesia, jika ada calon pemimpin yang lebih baik agama dan akhlaknya, lalu pilih yang lebih buruk, berarti Anda telah berkhianat kepada Allah, Rasulullah, dan umat. Ada hadis juga, qala Rasulullah SAW, idza atakum man tardawna dinahu wa khulqahu fa'azawwijuh illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Walaupun itu konteksnya adalah masalah pernikahan, katanya Rasulullah, kalau ada yang ngelamar putrimu atau saudarimu, kok kamu ridhoi, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu au amanatahu, kamu ridho kepada agamanya dan sifat amanatnya atau akhlaknya, maka ndang cepat-cepat diterima menjadi mantumu atau menjadi suaminya saudarimu, kamu kawinkan dia. Kalau kamu enggak mengamalkan itu, enggak kamu cepat kawinkan, akan terjadi fitnatun fil ardi wa fasadul arid au kabir. Begitu juga masalah pemilu ini, kalau kita khianat akan ada ujian besar, bala besar. Sering saya amati kalau ada pemilu, kok yang jadi adalah yang nakal atau yang fasik atau yang pro kepada non-Islam. Nah, ini sering saya lihat setelah pemilu atau setelah pencoblosan itu banyak panen gagal, banyak gagal panen ya.
Kita ini alhamdulillah mau semoga panen ini, kalau kita benar mimpinya memilihnya, insya Allah semoga panen besar-besaran barokah ya. Ini sudah janji dari Allah. Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum walakin kadzabu fa akhadnahum. Kalau mereka mendustakan maka kami siksa. Bima kanu ya'malun atau yaksibun. Jadi saya peringatkan umat Islam, ini prestasinya Anies Baswedan begitu besar sekali. Kalau kita tidak memilih, kita menjadi pengkhianat negara ini sendiri, juga pengkhianat kepada agama, kepada Allah, Rasul, dan muslimin, mukminin. Kalau kita kepengen ahli sunnah wal jamaah berjalan, yang jelas ini partnernya Bapak Anies Baswedan adalah Muhaimin ya. Muhaimin adalah cucunya pendiri NU, Bisri Sansuri. Ini masa dia akan membawa umat kepada Wahabi atau kepada HTI? Tidak mungkin ya. Tetap eksis kepada ahli sunnah wal jamaah, dan insya Allah dia masih keluarga dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu dulu politiknya adalah masyumi, ingin banyak nilai-nilai keislaman di Indonesia ini berjalan ya, atau bahasa dulu syariat Islam, memperjuangkan syariat Islam yang 7 kalimat dihapus tanggal 18 innalillahi wa inna ilaihi raji'un oleh para pengkhianat. Semoga kita selamat, bukan menjadi pengkhianat. Hadis, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuh illa taf'alu takum fitnatun fil ardi fasadun arid wa kabir. Akhrajahu at-Tirmidzi fi sunanihi wal Baihaqi fi Sunanil Kubra. Dan khusus untuk partai, karena kami adalah pengasuh Al-Anwar yang meneruskan Mbah Maimun Zubair ya, kami tetap mengajak santri-santri atau alumni atau pengikut atau apa wali murid Pondok Al-Anwar Karangmangu Sarang untuk memilih calon DPR, DPRD wilayah atau daerah yang dari P3 ya, yang cari yang berkompeten kepada santri. Kalau di daerah Rembang itu ya milih Pak Haji Supati, karena Haji Supati ini membantu kepada kita Al-Anwar atau Pondok Sarang. Beliau adalah orang yang muhibin kepada Mbah Maimun ya. Oke, yang Rembang milih Supati karena banyak membantu pondok pesantren Sarang. Ikhtitam, kami percaya bahwa memilih pemimpin yang tepat akan membawa perubahan dalam kehidupan kita, perubahan yang baik ya, dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. Oleh karena itu kami mengajak kepada umat Islam semuanya untuk memilih pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres-cawapres yang paling dekat dengan umat Islam serta memiliki visi dan misi perubahan menuju arah bangsa yang lebih baik.
sesuai dengan ajaran Islam. Kami mohon kepada Allah SWT semoga umat Islam di Indonesia diberikan pemimpin yang adil serta berpihak kepada ulama dan rakyat muslimin yang mewujudkan baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Amin 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 ya rabbal alamin. Bihaqqi Rajab wa Sya'ban bijahi Ramadan bijahil Quran bijahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqiq amalana wa fawqa amalina fid dini wa dunya wal akhirah bi anfusina wa ahlina wa biladina wa ma'idina madarisina wa ummatina salama wal afiyah wa afad daimah nasrul mubin ala al jamil ada wal mu'minin wal mufsidin wa makiril wal kafirin munafiqin wal zalimin wal ibral syuyu'in wa bunai badan timasain wa sulibin hafidin wa an junudihim awliyam Allahumma alika bihim fa'imna wa jazunak Allahumma khudhum akhda azim syattitum syarritum wa azilhum bimanasibihim asra waqtin ya Allah dammir alim hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. As-siratal mustaqim. Alhamdulillahi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat warung santri semuanya, tadi kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan ya mengapa kita harus mendukung pasangan daripada Amin. Ada beberapa poin alasan dibalik kita umat Islam harus mendukung pasangan Mas Anies dan juga Gus Muhaimin ya, dan juga beliau tadi menjelaskan panjang lebar juga tentang beberapa kesesatan daripada Saiful Karim dan juga Buya Sakur ya, Buya Sakur Yasin. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya, dan semoga apa yang tadi beliau sampaikan bisa menjadi tolak ukur kita dalam pemilu Pilpres tahun 2024 yang akan dilaksanakan bulan depan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia Raya wajib hadir untuk mendukung pasangannya masing-masing. Oke, sobat warung santri semuanya, mungkin cukup sampai di sini saja video dari saya di pertemuan kali ini. Nanti kita bisa bertemu di video selanjutnya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.